Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Abuya Haji TM Busro selaku pimpinan Pondok Al-Munawwarah beserta Umi dan seluruh keluarga. Yang saya hormati Bapak Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Kesra Bapak Ian Mahdi. Kemudian yang saya hormati Bapak Kakanwil Kemenak Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Islam. Kemudian yang saya hormati seluruh kepala sekolah yang ada di Al-Munawwarah. Kemudian para guru, anak-anakku para santri, kaum muslimin dan muslimat. Kemudian wabil khusus para anak-anakku calon wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Hadirin hadirat yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini merupakan Habibullah. Saya sangat terharu melihat penampilan para santri-santri pada hari ini. Kalau ada orang tua yang hari ini tidak menangis, tidak mengusap air mata ketika anak-anak tadi tampil, maka terbuat dari batu hatinya. Tapi alhamdulillah, basah tisu saya lihat tadi, basah sapu tangan, semua orang tua menangis. Menangis karena apa? Karena bangga melihat penampilan anak-anaknya yang luar biasa. Walaupun berpisah dengan anak yang tercinta, tidak dapat setiap hari menyiapkan makanan, memeluk, mencium anak, tidur bersama anak, tapi Bapak Ibu sekalian telah memberikan, menanamkan investasi yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak ibu bapak sekalian merupakan anak yang soleh. Dan inilah nantinya merupakan investasi kita. Ketika kita sudah mati besok bapak ibu sekalian dalam kubur, yang salah satu mendoakan kita, menolong kita adalah doa anak yang soleh. Maka bersyukurlah dan tepat pilihan bapak ibu sekalian pada orang tua memasukkan anak di Pondok Al-Munawwarah ini. Suatu pilihan yang tepat. Termasuk nanti tanggal 19 di PDF wisudanya, 21 di Al-Ikhwan, seterusnya nanti di Kuntu Darussalam. Ada 4 pondok Buya kita ini. Semuanya saya melihat kafah, serius belajar kitab kuning. Saya pada kesempatan ini sebagai Ketua Perti Riau dan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Perti Nasional menilai secara keseluruhan dari seluruh perti, dari seluruh sekolah perti yang ada di Indonesia, saya menilai untuk sementara bahwa Pondok Al-Munawwarah Group inilah yang terbaik di dalam menerapkan kitab kuning. Saya menyampaikan ini sangat beralasan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, setiap malam Rabu, Selasa malam Rabu, pukul 20, yang dimulai pukul 20 lewat, kecuali yang narasumbernya Ustaz Abu Somad itu jam 19. Jadi khusus Ustaz Abu Somad
jam 19 dia sebagai narasumber, bahwa yang menyampaikan kitab kuning ini, yang mengajarkan kitab kuning, bahkan sebagai moderator dalam acara itu, acaranya disebut dengan Halaqah Digital Perti. Ini penemuan baru daripada Perti, dari seluruh Indonesia ikut bergabung pada Halaqah itu. Orang salut, orang mengakui kehebatan daripada alumni Al-Munawwarah ini. Saya memuji bukan di depan Buya ini, karena di belakang saya pun semua memuji. Makanya ketika nanti Rakernas LP3N di Bukit Tinggi 26 sampai 27 Juli, mereka meminta Buya Busro sebagai salah satu narasumber, sebagai mewakili pimpinan pondok yang ada di Indonesia. Mereka tidak mau diwakili. Kenapa? Banyak itu anak menantunya hebat. Bukan, kalau soal hebatnya semua hebat. Kami mengharapkan barokah dari Buya Busro. Oleh sebab itu, alhamdulillah Buya Busro mengundurkan wisuda yang di Kuntu. Alhamdulillah Buya, karena Buya berharap bisa hadir pada 26 sampai 27 Juli nanti di Bukit Tinggi. Buya-buya, umi-umi, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada saat sekarang banyak orang memasukkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang semata-mata mengharapkan ilmu dunia. Tapi berbeda dengan di pondok-pondok, terutama di pondok kita Al-Munawwarah. Anak-anak bukan saja diajarkan ilmu dunia, tapi yang paling penting, yang lebih hebat adalah mengajarkan ilmu agama Islam secara mendalam. Banyak pondok di Indonesia ini, tapi dapat dihitung yang mengajarkan kitab kuning. Silakan Bapak Ibu survei, kalau saya bohong silakan. Saya sudah keliling Indonesia saya. Bahkan namanya MTI, namanya Pondok Pesantren Perti pun sekarang ini sudah tidak seperti di Al-Munawwarah mengajarkan kitab kuning. Oleh sebab itu, saya memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Al-Munawwarah Group, karena ada beberapa pondok, 1, 2, 3, dan 4, yang konsisten mengajarkan kitab kuning. Oleh sebab itu, dari Perti, dari lembaga pendidikan Perti Nasional, beberapa waktu lalu memberikan beasiswa kepada santri-santri yang kurang mampu. Untuk Riau, kita sudah menyerahkan bantuan sebanyak 400 orang lebih. Kemarin diserahkan langsung, uangnya langsung ditransfer ke pondok. Jadi tidak diterima oleh santri karena takut nanti salah gunakan uang itu. Biarlah pondok mengarahkan untuk apa dana itu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian kurang mampu, kasih tahu dengan pimpinan pondok. Insya Allah, Perti dan lembaga pendidikan Perti Nasional akan coba mencarikan solusinya. Dan insya Allah, setiap tahun kita akan juga melaksanakan kegiatan seperti nasional Buya, MKK. Jadi musabaqah kitab kuning. Khusus seperti akan dilaksanakan tingkat nasional nanti Buya. Tempatnya kita pindah-pindah nanti. Ada di Aceh nanti, di Sumbar, di Riau, di Lombok, ya, di Jambi, di Sulawesi, karena Perti ada di mana-mana. Kita akan keliling nanti seluruh Indonesia melaksanakan MKK ini. Kemudian kami juga berharap setiap tahun nanti akan dinilai guru-guru teladan yang mengajar kitab kuning. Akan kita berikan reward nanti, penghargaan kepada guru-guru teladan yang terbaik mengajarkan kitab kuningnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, buya-buya, umi-umi sekalian, para wali orang tua, sebarkanlah informasi yang terbaik ini. Jika ingin menjadikan anak-anak yang soleh, maka masukkanlah di pondok pesantren ini. Sampaikan informasi itu. Karena kadang-kadang tak
tak tahu informasi itu bagaimana hebat anak-anak kita. Pandai membaca kitab kuning, pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab. Anak-anaknya berakhlakul karimah, mandiri, hormat kepada orang tua, hormat kepada orang guru. Bagaimana mencari anak yang seperti ini zaman sekarang ini? Susah Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, sebarkan informasi ini kemana-mana saja. Supaya anak-anak kita, anak Indonesia ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini juga saya hadir bersama dari tim Fakultas Kedokteran Universitas Abdul Rabb. Hadir 2 orang di sini. Dan nanti akan diputarkan video tentang Fakultas Kedokteran Abdul Rabb ini. Fakultas Kedokteran ini aneh, lain dari yang lain. Karena mahasiswanya dipondokkan sama dengan santri. Diajarkan pelajaran-pelajaran agama yang luar biasa banyak. Belajar fikih, muamalah, belajar tauhid, belajar Al-Quran, semua pelajaran agama diajarkan kepada mereka. Sehingga kelak mereka menjadi dokter, sekalian menjadi ulama. Sekarang akreditasinya unggul. Satu-satunya fakultas kedokteran yang akreditasi unggul adalah Fakultas Kedokteran Universitas Abdul Rabb yang di Jalan Riau dan di Jalan Bakti. Didirikan oleh tokoh masyarakat Riau yang bernama Dr. Tabrani Rabb. Semua kita pasti kenal dengan Dr. Tabrani. Saya berdialog dengan mahasiswa kedokterannya. Ya Allah, setiap waktu mereka sholat di masjid. Subuh-subuh mereka sholat di masjid. Mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bukan saja mendapatkan ilmu kedokteran, tapi mereka dijadikan anak-anak yang soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada anak-anakku, para wisudawan dan wisudawati. Pesan saya adalah kembangkan ilmu yang kalian peroleh. Silakan menuntut ilmu lagi yang lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Ingat bahwa di Al-Munawwarah ini ada Ma'an Ali, ada perguruan tinggi Islamnya yang juga mengajarkan kitab kuning. Tidak perlu jauh-jauh, cukup di sini ada perguruan tinggi Ma'an Ali-nya. Biayanya yang termurah di dunia. Karena 1 bulan hanya membayar 2 juta rupiah. Termasuk makan, termasuk uang sekolah, termasuk uang jajan. Berarti uang jajannya 500 ribu, yang 1,5 juta lah yang dikelola oleh kampus. Ini yang termurah di dunia, saya pikir ini. 2 juta sebulan, anak bapak ibu menjadi sarjana agama yang pandai membaca kitab kuning dan menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang berakhlakul karimah. Terima kasih atas perhatian semua. Sekali lagi tahniah kepada Abuya Busro yang sudah bersusah payah 39 tahun mendirikan institusi pendidikan ini. Terima kasih Buya yang telah memberikan sumbangsih kepada Riau, kepada umat Islam, sehingga menjadikan orang-orang Riau khususnya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang pintar, yang bisa memajukan bangsa dan memajukan agama Islam yang kita cintai ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.